ketika dulu pemekaran daerah itu dibuka, hampir semua daerah ingin buka semua, sehingga oleh pemerintah sekarang sudah berhenti dulu, nggak usah ngajukan lagi. Saat peluru kendali Indonesia bersih, Profesor Mahfud MD masuk NTT. Pers Warisan Budaya Nusantara, Editor, Aurelius. Koruptor hanya takut miskin, mereka tidak takut hukum. Negara kita sedang berjuang menghasilkan undang-undang bernama Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor. Sangat dibutuhkan dukungan penuh masyarakat Indonesia untuk menghasilkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor, kata Profesor Mahfud MD. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kabinet Indonesia Maju, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, menjejakkan kaki di bumi NTT Pulau Flores pada penghujung bulan Mei tahun 2023. Di Kabupaten Sika Flores, Profesor Mahfud MD disambut antusias berbagi ilmu dan refleksi-refleksi besar dalam forum diskusi kebangsaan, penegakan hukum dan kesejahteraan umum. Profesor Mahfud yang menurut Hovifah Indar Parawansa adalah sosok pemberani, tidak takut jujur, sosok rendah hati dan tidak takut siapapun, atau di era Presiden Gus Dur disebut peluru kendali, pada forum diskusi kebangsaan di Sika Flores, memberikan paparan konstruktif cara pikir kebangsaan dan menjawab pertanyaan tentang pemekaran daerah. Profesor Mahfud adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008 sampai 2013, Menteri Pertahanan tahun 2000 sampai 2001, yang berhasil membongkar sejumlah kasus besar seperti kasus korupsi Asabri, kasus korupsi satelit di Kemhan, perburuan pengutang BLBI, bongkar kasus Sambo dan kasus Gubernur Papua serta tahun 2023 bongkar dugaan pencucian uang 300 triliun rupiah. Mahfud adalah salah satu tokoh moral dalam kabinet Presiden Jokowi. Mahfud MD lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur, tanggal 13 Mei 1957, adalah akademisi dan profesional yang teruji integritasnya dalam sistem termasuk saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Kabinet Indonesia Maju. Kilas profil Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia sejak 2019, anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila 2017-2018, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2008-2013, anggota DPR RI menempati Komisi 3 dan Wakil Ketua Badan Legislatif 2004-2008, Menteri Pertahanan Republik Indonesia 2000-2001. Pers Warisan Budaya Nusantara. Flores, saya tidak tahu ya. Apa perlu dimekarkan apa tidak, karena gini, untuk pemekaran daerah itu ada syarat-syaratnya. Satu, potensi ekonominya diperhitungkan cukup. Yang kedua, daerah tingkat 2-nya minimal 5. Lalu saudara, ketika dulu pemekaran daerah itu dibuka, hampir semua daerah ingin buka semua, sehingga oleh pemerintah sekarang sudah berhenti dulu, nggak usah ngajukan lagi. Karena kadangkala yang orang mendirikan kabupaten baru, provinsi baru itu hanya karena kalah pilgub lalu mendirikan sendiri. Kalau saya tetap bergabung, saya tidak jadi gubernur. Kalau saya dirikan lagi, saya gubernurnya katanya. Pas dirikan ada pemilihan, dia kalah lagi. Oleh sebab itu, pemerintah sekarang berhenti dulu. Jangan dirikan lagi. Kalau misalnya satu daerah kurang 5 kabupaten, bikin dulu kabupaten mana yang akan bergabung situ. Kalau tidak cukup, kayak Madura itu baru ada 4, perlu 1 lagi, harus bikin kota atau kabupaten baru. Itu perlu 7 tahun untuk diuji. Apa sesudah 7 tahun yang baru nih bisa hidup? Kalau enggak, ya enggak jadi pemekaran juga. Kalau pemekaran nanti masa percobaan lagi 5 tahun. Jadi kita sudah mengaturnya begitu. Jangan apa-apa ingin mekar gitu. Sampai ada pabrik proposal pemekaran. Pabriknya di Magelang. Jadi orang mau bikin proposal dengan ini, kami membuat studi layak sebagai berikut. Bapak kabupaten jumlah penduduknya segini, kabupaten ini, letaknya ini. Lalu di situ
menyebut satu kabupaten, misalnya Flores gitu, lalu di bawahnya tersebut Kabupaten Menang, dibawa ke DPR gitu. Mari kita dewasa aja ya untuk ini, objektif, rasional. Kalau memang mau memenuhi syarat silahkan, itu kan ada prosedurnya. Saudara bikin studi layak, DPRD dan Bupati mengusulkan gubernur, gubernur DPRD mengusulkan ke pusat, pusat nanti bisa mempertimbangkan apa sekarang perlu apa tidak, uangnya cukup apa tidak. Kalau Papua itu sifatnya politis lebih dominan, karena di Papua itu ada gerakan separatis. RUU perampasan aset telah melalui perjalanan panjang sejak gagasan awalnya di tahun 2010, kemudian Pak Jokowi, Presiden Jokowi tahun 2016 mengajukan ke DPR, lalu ditarik lagi, kemudian tahun 2019 saya ketika waktu jadi menteri awal itu mengajukan ke DPR dan masuk di dalam Prolegnas 2020. Tetapi tahun 2020 DPR menghubungi saya, katanya 2 RUU yang kami ajukan, yaitu RUU perampasan aset dan RUU pembatasan belanja uang tunai belum disetujui oleh DPR, sehingga dari Prolegnas keluar, padahal kita sudah masukkan. Kita perjuangkan lagi agar terus masuk, akhirnya terjadi kompromi. Komprominya apa? Komprominya oke, undang-undang kedua, undang-undang ini dibahas tapi dibagi. Yang undang-undang perampasan aset, RUU perampasan aset, supaya diajukan sebagai inisiatif pemerintah. Yang RUU pembatasan belanja uang tunai itu diminta DPR yang akan mengajukan, meskipun kami sudah siap. Ya, kita setuju. Itu pun masuknya baru pada tahun ini, awal tahun ini DPR setuju, sehingga pemerintah sekarang karena DPR sudah setuju masuk prioritas tahun 2023, maka sekarang pemerintah per tanggal 4 Mei tahun 2023 Presiden sudah mengeluarkan 2 surat. Satu surat Presiden kepada DPR yang dilampiri dengan rancangan undang-undang tentang perampasan aset dalam tindak pidana. Itu surat bernomor R22 strip pres strip 05 strip 2023. Itu surat supresnya sudah dikirim, sudah dikeluarkan. Kemudian ada surat tugas. Siapa pemerintah yang ditugaskan untuk membahas ini bersama DPR? Ada 4 pejabat setingkat menteri, yaitu 2 orang menteri, 1 Menko Polhukam, yang kedua Menteri Hukum dan HAM. Yang ketiga pejabat setingkat menteri adalah Jaksa Agung. Yang keempat pejabat setingkat menteri adalah Kapolri. Itu berdasar surat tugas dari Presiden untuk membahas ini secara sungguh-sungguh dengan DPR dan agar segera dibahas dengan serius melalui surat nomor B399 strip M strip D strip HK strip 0000 strip 05 strip 2023. Jadi saudara, perdebatan tentang rancangan undang-undang perampasan aset, titiknya sekarang Presiden sudah secara resmi mengajukan ke DPR melalui 2 surat tanggal 4 Mei tahun 2023. Mudah-mudahan masa sidang yang akan datang sudah bisa mulai dibahas agar kita bisa segera membuat para pelaku tindak pidana dan terutama koruptor
pembentukan koruptor itu hanya takut miskin, bukan takut dihukum. Kalau ada undang-undang perampasan aset ini, insya Allah. Perkiraannya proses itunya berapa lama Pak untuk selesai? Nggak bisa diperkirakan, kadang-kala undang-undang itu bisa 2 minggu selesai, tapi kadang-kala berbulan-bulan, kadang-kala sampai 2 tahun. Kayak undang-undang hukum pidana, itu kan puluhan tahun. Tapi kalau ini saya kira paling lama 2 kali masa sidang sih, kalau menurut saya. Ketika kita berbicara budaya, itu adalah salah satu tonggak ketahanan bangsa dan merupakan salah satu ciri khas daripada bangsa itu sendiri. Selamat datang pemirsa Warisan Budaya Nusantara Streaming TV. Menyajikan berita budaya dan berita umum. Kunjungi situs resmi kami di warisanbudayanusantara.com. Mari kita cintai budaya kita, budaya Indonesia.